Selamat siang, perkenalkan nama saya Novian Widianto, NPM 2019-112-194, Prodi Manajemen Semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi yang diberikan oleh Ibu Maria Kristiningsih, yaitu tentang sikap ilmiah dan sistematika penulisan karangan ilmiah. Sikap ilmiah yaitu sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti untuk dapat melakukan proses penelitian. Yaitu ada beberapa contoh sikap ilmiah. Yang pertama, objektif terhadap fakta. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ketiga, berhati terbuka. Keempat, tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat. Yang kelima, bersikap hati-hati. Keenam, sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang lebih tinggi. 7. Sikap menghargai karya orang lain. 8. Sikap tekun. Dalam penyusunan karya ilmiah ada beberapa tahap, yaitu pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan juga harus menentukan masalah atau pengajuan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu harus didukung oleh latar belakang, identifikasi masalah, batasan, dan rumusan masalah. Untuk menentukan tujuan, harus mengumpulkan data atau bahan, lalu mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teoritis dan hipotesis. Yang kedua, tahap penulisan. Dalam tahap penulisan, dalam bagian pembuka itu ada cover, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan ringkasan isi. Yang ketiga, bagian isi. Dalam bagian isi, yaitu ada yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, kajian teori atau tinjauan kepustakaan, yaitu berisi tentang pembahasan teori, kerangka pemikiran, argumentasi keilmuan, dan pengajuan hipotesis. Yang ketiga, metodologi penelitian, berisi waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisa data. Yang keempat, hasil penelitian. Dalam hasil penelitian juga ada jabaran variabel penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis. Yang keempat yaitu bagian penunjang. Dalam bagian penunjang yaitu berisi tentang daftar pustaka, lampiran antara lain instrumen atau instrumen penelitian, dan daftar foto. Yaitu ada juga tahap penyutingan atau evaluasi, yaitu dilakukan setelah proses penulisan dianggap selesai, yang bertujuan untuk melengkapi yang kurang, membuang yang kurang relevan, menghindari penyajian yang berulang-ulang, dan menghindari bahasa yang kurang efektif. Teknik penyajian karya ilmiah harus memperhatikan dari segi kerapihan dan kebersihan, tata letak dalam format karya ilmiah seperti cover, judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustaka, dan lain-lain. Jenis dan ukuran kertas, yaitu yang pertama kertas HVS putih berat 80 gram, ukuran A4, lebar 12 cm dan panjang 29,7. Jenis tipe huruf, jenis huruf Time New Roman,
Ukuran 14. Format pengaturan ruang ketikan dan ruang tepi atau margin. Format penulisan dalam skripsi yaitu tepi kanan 2 cm, tepi kiri 2 cm, tepi atas 2 cm, tepi bawah 2 cm. Kalau dalam format penulisan makalah atau laporan karya ilmiah, tepi kiri 2,5 cm, tepi kanan 2,5 cm, tepi atas 2,5 cm. Ada juga independensi, yaitu permulaan pengetikan baris pertama pada setiap paragraf baru. Pengetikan paragraf baru dimulai pada ketukan yang ketujuh. Format penomoran halaman karya ilmiah, yaitu dalam nomor halaman untuk bagian awal menggunakan huruf Romawi kecil, dan nomor halaman untuk bagian isi dan lampiran sudut kanan dengan menggunakan angka. Penulisan kata bilangan, pengejaan, pemenggalan, dan penyingkatan kata. Dalam penulisan kata bilangan dari 1 sampai 9 harus ditulis dengan huruf, tidak boleh diikuti dengan angka dalam kurung. Pemenggalan, pengejaan, dan penyingkatan kata harus sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku. Dan penandatanganan lembar persetujuan dan pengesahan biasanya melibatkan para penguji, pembimbing, serta ketua fakultas, dosen atau kepala jurusan, atau kepala bidang studi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.